Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat PPIUM semua yang menonton episode 3 kali ini masih bersama saya Ivan Al-Furqan. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang berorganisasi bersama Abang siapa Bang? Perkenalkan diri dulu aja. Sama Salam. Abdissalam. Lu semester berapa nih Bang di UM? Sekarang semester 5 tadi Semester ambil International Business. International Business Management. Minornya Mungkin nih karena tema kita berorganisasi, mungkin teman-teman semua yang nonton pengen tahu dulu nih pengalaman berorganisasinya Bang Abdis itu apa aja gitu, dari yang paling bawah sampai sekarang menjabat sebagai apa gitu. Berarti kita flashback dulu ya. Flashback dulu. Kalau dari awal UM nih. Iya. Saya kan masuk di UM itu kira-kira September 2017. September 2017 sebagai student baru, pastilah kita coba kan cari-cari pengalaman. Tentunya organisasi jadi salah satu wadah buat kita. Iya sih. Buat kita, kalau buat diri sendiri, buat menempah diri lah. Tapi di samping sisi kan juga buat berkontribusi buat orang banyak. Kalau saya nggak salah inget, saya tuh pertama kali ikut organisasi kayak apa ya namanya, UKM Mikro Club. Oh, waktu itu UKM di PPIUM namanya UKM Mikro. Oh, berarti masih dalam lingkup PPIUM ya Bang ya? PPIUM. Mendaftar sebagai apa ya? Dana usaha. Dana usaha. Habis itu pas Desember kan itu pergantian ketua PPI yang baru. Iya. Waktu itu ketika sudah berganti kepengurusan, saya ngedaftar sebagai anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi. Oke, DPSO. Dari sana DPSO, benar. DPSO. Setahun di DPSO, saya itu job desk-nya ngurusin rapat koordinator UKM. Setahun di DPSO, di Desember tahun depannya lagi, saya sama teman saya mutusin nih buat apa istilahnya, mencalonkan diri atau memberikan apa ya, kontribusi, seperti menyediakan diri kepada teman-teman mahasiswa di UM buat orang Indonesia. Kita mau maju, kita pengen kembangin lagi. Kami udah belajar nih 1 tahun ke belakang, apa aja sih yang masih kurang-kurangnya di PPIUM. Dan akhirnya kita memutuskan buat maju sebagai ketua dan calon wakil ketua. Kebetulan waktu itu saya sebagai wakil ketua. Ketua saya Habis Wada. Oke, siap Bang. Setahun kemudian lagi, Desember tahun depannya lagi, ketika sudah turun lagi sebagai wakil, sekarang masih sebagai Sekretaris Jenderal di PPI Malaysia. Kalau secara singkat gitu sih timeline-nya. Ya. Kalau secara singkat, kalau maksudnya yang apa ya, yang gede-gedenya lah, yang berpengaruhnya itulah gitu. Kalau misalkan kita nyebut acara-acara atau kepanitiaan dan lain-lain, itu mah banyak lah ya Bang ya. Banyak. Nah, jadi kita kan kalau misalkan PPIUM, kita kan udah terbiasa nih, circle kita juga anak-anak yang berorganisasi di PPIUM. Nah, sekarang tuh gue tuh pengennya ingin apa ya Bang ya, mendalami lagi gitu circle atau pengalaman berorganisasi Abang selama di PPI Malaysia gitu. Secara yang apa ya, yang masuk PPIM ini di anak Indonesia UUM itu kan beberapa orang adalah gitu. Tapi kan secara kita itu cuma anggota atau koor. Nah, Abang sebagai yang lebih berpengalaman nih, makanya diundang di Serial Talk kali ini, bisa disebut sebagai Sekretaris Jenderal di PPIM gitu. Nah, yang pertama nih Bang, perbedaan apa nih yang pertama Abang rasain saat berorganisasi di apa ya, UUM itu kan ibaratkan rumah lah di Abang gitu. Di PPIUM, ketika beranjak ke yang lebih tinggi lagi di PPIM gitu, apa yang wah kok ada beda yang apa ya,
buat lu nyaman atau nggak nyaman gitu, positif negatifnya lah gitu. Sebenarnya kalau kita organisasi itu sama aja, cuma yang membedakan itu skup. Jika di PPUM kan skupnya adalah orang-orang Indonesia di UUM. Yang ketika ketemu terus gitu ya. Dan ketika di PP Malaysia skupnya bertambah luas nih, seluruh mahasiswa di Malaysia, orang Indonesia di Malaysia yang kita urusin. Terus kalau ditanya perbedaannya apa, pasti beda banget. Karena kalau di PPUM kan, kita kalau misalnya contohnya kayak rapat, kita bisa face to face, tatap muka. Kita bisa secara intens meng-arrange ataupun bertemu dengan anggota-anggota kita dalam organisasi tersebut. Tapi berbeda dengan PPI Malaysia. PPI Malaysia mau nggak mau karena kita terpisah secara jarak, secara wilayah, ada yang di Kedah, ada yang di selatan, di Johor, ada juga yang di Borneo, otomatis koordinasi harus dibangun berdasarkan atau melalui by online gitu kan. Iya. Apalagi dan untuk lebih lebih fokus lagi, makanya di PPM itu ada 4 wakil yang terbagi jadi utara, sentral, selatan, Borneo, agar ketum yang paling atas punya 4 wakil. 4 wakil ini bisa mengeratkan lagi PPI cabangnya ataupun seluruh mahasiswa yang ada di Malaysia di wilayah-wilayah tersebut. Ini yang paling signifikan yang menurut saya sebagai seorang dulu di PPUM, sekarang di PPM itu tentang sistem koordinasi yang dulu kita bisa rapat baik ketemu, sekarang harus benar-benar online. Seperti itu. Oke sih Bang. Nah, berorganisasi itu kan apa ya? Bisa dibilang adalah hal wajib atau bukan wajib juga sih, kayak udah culture-nya lah kalau bagi kita memasuki jenjang kuliah gitu Bang. Kalau misalkan di Indo kita kuliah mungkin ada himanya BEM gitu kan. Kalau misalkan di kita sebagai mahasiswa internasional, sekarang kita ada PPI tergantung di mana negara teman-teman masing-masing berkuliah gitu. Nah, bagi abang nih mahasiswa internasional yang sekarang berkuliah di Malaysia gitu, seberapa berpengaruhnya abang berorganisasi gitu untuk pergaulan atau kehidupan abang selama berkuliah di Malaysia gitu? Seberapa berpengaruhnya berorganisasi? Kalau pertama kita kembali lagi ke kayak cerita Ivan tadi, apakah organisasi itu keharusan apa enggak? Menurut pilihan. Iya sih. Tapi diharapkan orang adalah tentang kebermanfaatan masing-masing di jalannya masing-masing. Dan organisasi ini cuma salah satu jalan aja, salah satu jalan yang orang-orang pilih dan saya pun turut memilihnya juga. Dan apakah organisasi termasuk salah satu yang berdampak? Tentu pasti saja gitu. Pasti berdampak banyak. Berdampak banyak kalau kita bicara di PPUM, dampaknya apa? Dampaknya adalah secara koordinasi dengan pihak UM, orang-orang yang berorganisasi mereka mempunyai jalurnya gitu. Jalurnya bukan jalur buat bukan jalur buat yang aneh-aneh, tapi kan jalurnya buat ngebantu orang lain kan. Tapi saya rasa di kemudian hari kita belajar hal tersebut ketika berorganisasi, dan ketika kita sudah demisioner atau sudah berhenti organisasi tersebut, kita bakal tetap bantuin orang walaupun kita nggak berorganisasi gitu loh. Jadi kan kita udah tahu nih masalah-masalah ketika berorganisasi, masalah-masalah yang dihadapi teman-teman kita. Ketika kita sudah demisioner bukan berarti kita nggak bantu mereka lagi. Kita sebagai teman harus tetap membantu mereka. Dan saya pikir hal-hal yang kita temui di organisasi itu berdampak banyak buat kita ngebantu teman kita kembali gitu loh. Apapun status kita, sebagai pengurus kah atau sebagai teman kah, sebagai apa kah, itu sangat berpengaruh sih. Oke. Lanjut nih Bang. Pertama, abang menjadi wakil di di PPI UM gitu. Salah satu jabatan yang bisa dibilang tinggi lah di PPI UM gitu. Sekarang menjabat sebagai sekretaris jenderal di PPIM gitu. Seberapa sibuknya abang gitu, dan gimana pertanyaan yang awam sih bagi kita gitu. Nah, kuliahnya gimana Bang gitu? Apakah sekarang abang ngerasain wah anjir kayaknya gue telat deh gitu. Pertanyaan paling banyak sih itu ditanyain.
kuliahnya aman nggak, tugasnya aman nggak gitu, cara abang memanage waktu gitu. Sebenarnya itu pertanyaan umum sih, tapi bagi kita yang berorganisasi kayaknya perlu didalami lagi deh cara memanage waktu gitu. Gimana ya? Kemungkinan kalau kita mau jujur 50-50 pasti kita nggak bisa 50-50. Yes. Kalau saya boleh jujur paling 60% organisasi, 40% buat akademik. 60% itu kenapa 60%? Karena pertama, karena sekarang di tingkatan posisinya lumayan bertanggung jawab besar gitu kan. Otomatis yang harus dipikirkan banyak, yang harus dikoordinasikan banyak, harus dipantau banyak. Jadinya 60% adalah hal yang sangat wajar gitu. Okay. Tapi 40%-nya juga jangan sampai ketinggalan gitu kan. Tapi abang yakin dan gimana waktu? Abang yakin dulu dan gimana? Dan kalau ditanya gimana cara memanage waktu, saya rasa deadline yang udah di-set oleh universitas atau oleh dosen-dosen kita kayaknya lebih horor dari deadline yang dipasang oleh organisasi gitu loh. Kalau kita dikasih deadline lah, dikasih dua pilihan, deadline dari dosen sama deadline dari organisasi. Misalnya hari-hari kita organisasi terus, tapi tiba-tiba udah 2 hari udah mau yang deadline-nya dari dosen, maka secara nggak sadar kita bakal cepat kebut segimana mungkin, karena kita paham mau gimana pun juga akademik kita bakal tetap nomor 1 gitu. Karena ini kan kenapa kita kuliah di Malaysia kan akademik tuh. Yes. Mau nggak mau kita pasti mengejarnya. Tapi itu bukan hal yang bagus sih. Lebih bagus lagi kalau misalnya punya waktu luang. Kalau kita bicara tentang apa ya? Cara memanage waktu yang baik. Ya, kalau ada waktu luang kerjain lah. Tapi kan kadang kita waktu luang juga kepake juga buat organisasi kan. Apalagi kalau di PPUM harus kesana kemari gitu kan. Nah, di beberapa case banyak dari teman kita tuh yang terlalu bersemangat berorganisasi, jadi di akademik dia tuh kayak tertinggal gitu bang. Nah, gimana tuh bang untuk orang-orang yang seperti itu? Kalau semangatnya di organisasi ya jangan ditanya gitu. Tapi kita kasihan juga nih ngelihat kuliahnya dia kadang-kadang nggak beres. Ada yang harus ngulang subjek inilah itulah karena harus pergi ke sana ke sini gitu. Gimana nih? Kalau saya ngeliatnya gimana ya? Kalau saya punya prinsip, organisasi itu kan ngebantu orang. Dengan saya ngebantu orang, ini cuma kepercayaan aja ya. Saya itu percaya kalau saya bantu orang, nanti akan ada bantuan entah dari Tuhan atau entah dari mana. Saya itu bakal kebantu aja gitu loh. Bakal kebantu aja. Jadi saya percaya gitu loh. Jadi kalau invest waktu di sini ngerjain ini kan juga buat kebaikan kan, mikirnya gitu. Insya Allah yang lainnya kebantu. Tapi kalau misalnya yang orang yang tadi misalnya nggak ke handle banget akademisnya, ya saya sarannya sih memang harus lihat lagi ya ininya, harus fokus lagi ke akademisnya buat hal-hal yang jadi minusnya dia gitu loh. Buat porsi organisasinya coba dikurangin sedikit. Soalnya kan memang kemampuan orang beda-beda di organisasi sama akademis, jadi kita nggak bisa ngelihat orang tuh cuma dari satu ini aja, satu frame aja. Jadi kadang ada wajar-wajar aja kan. Ada yang lebih bagus di organisasi daripada di akademis. Nah sekarang kita balik lagi nih ke ke PPIM dan PPIUM gitu. Kita semua tahu cakupan PPM itu kan lebih besar gitu. Nah, sesuatu yang cakupannya lebih besar pasti cara mereka berorganisasi, kalau misalkan dalam logika gue ya bang ya, cara mereka berorganisasi gitu lebih terstruktur dibanding yang cakupannya lebih kecil dibandingkan mereka gitu, secara logika gitu. Tapi nggak semua juga kan bang. Nah, menurut lu gimana bang? Apakah ada kita menganggap PPIUM ini keluarga kita nih, rumah kita nih. Dengan merantaunya lu ke organisasi yang lebih besar dibandingkan PPIUM, apa yang menurut lu kayaknya PPIUM harus punya ini gitu, agar kita itu lebih bisa terorganisasi, lebih bisa hebat lah gitu.
PPI UM gitu? Apa yang lu dapet yang sekiranya bisa beri di PPI UM? Mungkin lu amanahkan gitu kan aja. Sebagai penerus lu mungkin kan. Kalau ditanya bedanya ya, yang paling yang kita bisa belajar dari PPI Malaysia itu buat PPI UM itu adalah karena gue sekarang sebagai sekjen, kesektariatannya menurut gue belajar banyak sih. Maksudnya di PPI Malaysia itu mereka punya standar operasional prosedur yang terdiri dari jadi 4 bab. Bab pertama itu tentang kegiatan, jadi cara pembuatan proposal, cara pembuatan LPJ, apa-apa aja yang harus jadi petunjuk teknis dan petunjuk non teknis di acara. Terus ada juga bab tentang kesekretariatan, bab tentang kebendaharaan, dan juga terakhir itu kalau nggak salah tentang keprotokoleran. Buat orang yang awam, ini kan gue awam nih tentang kesekretariatan kan. Karena di PPI UM gue sebagai wakil buat masalah sekre-sekre kan gue cuma sekedar koordinasi tapi nggak turun langsung gitu. Ketika gue di PPI Malaysia, gue harus dengan cepat belajar gimana sih cara menjadi sekjen yang baik atau apa-apa aja sih skup-skup kerjanya. Dan menurut gue SOP atau standar operasional prosedur itu ngemudahin kita buat yang nggak mau awam ini buat belajar dengan cepat gitu loh. Makanya kalau gue bisa saran buat PPI UM, lebih baik ada standar operasional prosedurnya itu. Maka ketika ada perpindahan kepengurusan, maka nggak terlalu, kalau gue pengen ngasih analoginya begini, misalnya lu udah organisasi, tingkatan lu segini nih, terus ketika kepengurusan selanjutnya, gue nggak mau mereka tuh di sini, gue tuh pengen mereka tuh ada di sini, sama-sama skillnya dengan kita gitu loh. Dan caranya menurut gue dengan adanya SOP itu, maka cara mereka belajar itu bakal lebih cepat, walaupun pastinya tetap sih dengan pengurus lama, pengurus baru. Tapi SOP menurut gue jadi satu hal yang sangat penting sih. Dan ketika di awal semester kemarin juga gue ada juga koordinasi dengan teman-teman dari PPIUM kan, bilang kalau ini hal yang bagus sama sekrenya PPIUM. Mungkin kalau kalian mau adopsi, ini bakal bagus banget sih buat kepengurusan kalian selanjutnya. Lagi kan sekarang PPIUM udah 20 tahun kan, ini harus sistem birokrasi harus semakin bagus lah. Dan ini bisa sangat-sangat diadopsi. Oke, amin. Nah itu beberapa pesan lah atau nasihat lah dari Bang Abdis gitu kepada kita pengurus harian PPIUM. Nah, gue mau lanjut nih, Mak. Kalau tadi kan gue tuh ngebandinginnya kan dengan cakupan yang lebih besar itu PPIM. Nah, kalau lu sekarang di PPIM, yang namanya organisasi besar, pasti lu juga tahu nih PPI cabang lainnya kualitasnya segimana. Maksudnya baguskah atau lu pasti bisa menilai lah gitu. PPI A segini, PPI B segini, secara lu sekjen di PPIM gitu. Nah, apa pendapat lu gitu kalau misalkan lu mau ngasih nilai nih PPI UM dengan PPI cabang lainnya, apakah kita sudah lebih majukah atau masih ada yang kurang gitu dibandingkan PPI cabang yang lain ya, bukan dibandingkan dengan PPIM gitu. Apakah kita kalah dengan mereka gitu? Oh, ini kita nilai PPIM sama PPI cabang lain gitu ceritanya. Yeah. Gimana ya, kalau kita bicara PPIM kan, PPIM ini termasuk salah satu yang memprakarsai terbentuknya PPI Malaysia. Dengan kalau saya nggak salah dengan 7 atau beberapa PPI lain. Kayak PPI IUM, PPI UKM. PPI UM termasuk salah satu yang membentuknya. Membentuk. Pasti, apalagi sekarang kan kita udah 20 tahun. Pasti perjalanannya udah banyak banget. Dan apa sih yang jadi satu hal yang menarik atau yang bagusnya di PPIM adalah apa ya, kayak karena kita tuh harus ngeliat kayak banyaknya populasi kita, populasi mahasiswa Indonesia di UM kan termasuk yang terbanyak di Malaysia. Itu jadi kita punya banyak sumber daya manusia, punya banyak pilihan. Kadang di PPI lain atau PPI yang baru terbentuk, mereka tuh nggak ada pilihan. Kadang ada yang ketuanya udah jadi tahun ini, terus tahun depan bingung mau cari siapa lagi ketuanya gitu loh. Sedangkan di PPI UM, karena udah lama juga,
Jadinya enak gitu. Cara belajarnya mereka udah tahu, jadi pengalaman udah banyak. Mereka kalau kita bicara sama ketua PPM yang pertama, maka nilai-nilai itu nilai-nilai historis yang harus kita jaga gitu loh. Mereka punya nilai itu, dan kadang di PPI cabang yang baru terbentuk atau yang masih kecil-kecil, universitas yang skala kecil itu belum ada, dan kita punya hal tersebut. Dan makanya kenapa gue ulang lagi 20 tahun PPM ini, berarti kan udah dalam waktu yang kurun yang lama kan. Maka hal yang sangat mahal, dan menurut gua kita harus belajar oleh ketua-ketua PPI dari tahun ke tahun, karena kumpulan pembelajaran itu yang akan ngebuat kita ke depannya bakal terus maju, terus lebih baik lagi, bahkan kalau bisa kita ngebuat PPI cabang sekitar kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi bukan sekedar maju tinggi membesar sendiri, tapi juga membesarkan teman-teman yang lain, PPI kampus lain di cabang-cabang di sekitar kita. Itu sih kata gua yang power yang dipunya oleh PPIUM. Oke, emang sih sekarang kan PPI ini kan kita cakupannya se-Malaysia ya, maksudnya PPI Malaysia itu satu Malaysia, PPI cabangnya juga kita harus berkoordinasi satu sama lain, kita juga harus bersahabat satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita bertemu di satu tempat, mungkin ada kekurangan di kita, bisa mereka bantu, ada kekurangan di mereka, bisa kita bantu gitu. Dengan pengalaman yang udah kita punya nih, secara kita udah 20 tahun gitu kan. Tapi nih Bang, kalau misalnya menurut lu nih, gue masih kurang puas gitu. Kan lu ngeliat nih PPIUM, PPI ini gitu. Apa yang bikin PPIUM beda dari PPI cabang lainnya? Apa tuh? Yang bikin PPIUM ini apanya sih yang beda dengan PPI cabang lainnya? Nah, kalau kita bicara beda-bedanya gimana? Karena sekarang pandemi online gini, jadinya kalau boleh jujur, cara gua ngelihat PPI cabang lain kan nggak terlalu karena belum, misalnya ada acara apa nggak bisa ke tempat mereka gitu kan. Jadi pandangan gua tentang PPI, cara membandingkannya kurang objektif nanti. Paling yang tadi sih kata gua, yang balik ke pertanyaan yang jawaban gua sebelumnya itu, hal yang membedakan itu. Oke. Kita lanjut lagi nih. Apa pesan lu gitu ke teman-teman kita gitu? Mungkin yang kurang ingin berorganisasi gitu, walaupun mereka punya waktu luang yang banyak gitu. Sebenarnya kan itu tergantung pilihan kita lagi gitu. Kita ingin berorganisasi apa enggak gitu. Tapi daripada mereka membuang waktu mereka gitu, kan lebih baik mereka berorganisasi gitu. Menambah pengalaman, menambah relasi, link dan lain-lainnya gitu. Nah, apa pesan-pesan lu nih buat teman-teman kita atau teman-teman gue nih yang secara gue baru masuk, mungkin banyak dari teman-teman gue yang belum paham tentang berorganisasi di Malaysia. Nah, apa pesan lu buat mereka? Kalau ditanya kenapa teman-teman yang punya waktu luang tapi tidak berorganisasi, kenapa harus join organisasi? Pertama pasti secara individu ya, kita bicara individu dulu. Pasti ini ketika lu bergabung dengan organisasi, pasti akan berdampak ketika lu nanti bakal melamar ke pekerjaan. Karena nanti pasti orang-orang di company tersebut akan bertanya, apa sih yang lu lakuin ketika lu kuliah? Kalau di belajar atau added value yang lu dapat di sana, pasti orang bertanya hal tersebut. Hanya organisasi bisa jadi salah satu yang menonjol gitu. Ketika lu bergabung dengan organisasi dan kontribusi lu banyak, pasti mereka akan ada rasa wow-nya gitu. Oke. Dan tadi alasan individu. Sekarang kita coba masuk ke alasan yang menurut gua ketika gua ditanya buat masuk organisasi, alasan gua masih sangat individual gitu. Gua pengen kayak yang alasan gua pertama tadi, pengen menambah pengalaman, pengen belajar sesuatu. Tapi gue inget banget ketika gue baru pertama kali jadi anggota di DPSO itu, ketua PI sebelumnya namanya Bang Ateng. Dia nanya ke kita semua, apa sih alasan lu buat gabung di organisasi? Semuanya ditanya, dan rata-rata jawaban ingin menambah pengalaman, ingin menambah pengalaman di CV atau apapun itu. Tapi dia nyampe di satu orang yang jawabannya adalah, gue ingin bermanfaat buat banyak orang.
Dan kata dia, itu adalah jawaban sebenarnya lu harus berorganisasi. Jadi lu harus berorganisasi buat banyak orang, buat bermanfaat buat banyak orang. Karena apa? Karena kalau lu cuma mikirin diri lu sendiri, ketika organisasi itu kan nggak sebentar ya, dia lama 1 tahun. Pasti bakal ada naik turunnya dari semangat, dari apapun itu. Dan lu ketika niat lu adalah buat banyak orang, buat bagian banyak orang, ketika lu lagi down, lu pasti akan ingat lagi apa sih yang membuat gua pengen gabung organisasi ini. Dan ketika lu ingat hal tersebut, maka itu yang bakal memacu lu lagi atau meningkatkan semangat lu lagi buat terus kerja lagi ke depannya. Dan menurut gua ketika kita sudah bermanfaat, kembali lagi ke kepercayaan gua percaya kalau kita nolong orang, seperti itu sih. Nah bang, terakhir nih bang, alhamdulillah nih PPIUM udah road to 20 tahun gitu. Dan kita juga punya program kerja dari PPIUM yang bakal memeriahkan 20 tahunnya PPIUM ini gitu. Karena ini kita udah nyampein di penghujung serial talk episode 3 ini bersama Bang Abdis gitu. Pesan lu atau selamat atau ucapan selamat lu lah buat PPIUM, berikanlah dikit gitu bang. Beberapa patah kata buat PPIUM, nah itu tuh kata-kata tepatnya tuh. Ucapan selamat ya? Iya, ucapan selamatnya. Apa yang lu harapkan dari PPIUM ke depannya? Di ucapan dan harapan berarti ya? Iya bang. Pasti sebagai salah satu orang yang pernah berkecimpung di PPIUM buat 2 tahun, ketika udah beranjak di usia 20, pasti gue sebagai salah satu yang pernah berkecimpung pasti bangga lah. Dan gue pasti mengucapkan Dirgahayu PPIUM yang ke-20. Dan harapan gue ke depan adalah hari-hari kita nih pasti selama 20 tahun kita fokus buat kebermanfaatan teman-teman mahasiswa. Tapi kalau kita pikir lagi, kalau kita lihat lagi, ada satu entitas yang dari pengurus gua sebelumnya pun juga udah memikirkan, dan sama teman-teman pengurus sekarang pun tetap dipikirkan. Itu adalah entitas kita itu adalah alumni. Kalau teman-teman paham ya, kita ini sebagai mahasiswa ini kira-kira cuma 3-4 tahun. Setelah kita lulus, kita ini bakal jadi alumni. Setelah kita lulus, kita bakal selama-lamanya jadi alumni. Jadi pastinya kita bakal lebih lama menjadi alumni gitu loh. Dan kalau kita lihat, apakah alumni kita sekarang sudah apakah sudah terstruktur dengan baik? Mungkin akan menuju. Tapi menurut gua meningkatkan kesadaran dari semua orang bahwa alumni ini bisa jadi satu entitas yang saling berkaitan, saling bermanfaat buat teman-teman mahasiswa di PPIUM. Dan ketika nantinya alumni ini sudah resmi terbentuk, maka kebermanfaatan itu akan lebih meluas lagi. Dan teman-teman jangan hanya fokus di PPIUM, tapi fokuslah juga di alumni. Tapi poin besarnya adalah kita fokus dan bermanfaat buat teman-teman Indonesia, mau student, mau alumni yang pernah berkuliah di UM. Jadi kebermanfaatan itu walaupun sudah lulus tetap ada gitu, harus jaga. Oke, terima kasih Bang Abdis. Sekali lagi gua dan Bang Abdis mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 tahun buat PPIUM. Semoga semua yang terbaik di dalamnya. Mungkin kita udah habis nih Bang. Ini ya oke. Terima kasih untuk semua sobat PPIUM yang menonton. Ditunggu episode 4-nya. Jadi buat teman-teman yang mau request siapa yang bakal diundang di episode kelima, bisa komen di video ini. Jangan lupa like juga dan subscribe supaya video-video kita bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Thank you. Oke Bang, makasih banyak Bang. Oke, Assalamualaikum.